Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam nih percakapan antara Charlemagne Tegart dan Jay Shetty. Sumbernya dari transkrip wawancara mereka di YouTube. Fokus kita kali ini soal kejujuran. Terutama ya, jujur ke diri sendiri. Gimana sih itu ngaruh ke hubungan kita, cara kita lihat masa lalu, dan kenapa ngobrol yang beneran itu penting. Tujuannya, ya biar kita bisa ambil intisari yang bisa langsung Anda pakai. Siap ya? Mari kita mulai. Nah, Charlemagne ini memulai dengan sesuatu yang cukup unik ya. Dia nggak suka basa-basi. Dia merasa obrolan ringan itu seringkali ya gitu deh, kosong. Padahal waktu sama orang kan berharga. Dia bedain nih, ada obrolan mikro, hal sepele yang suka digede-gedein di medsos, sama isu makro. Isu makro ini yang penting, tapi malah sering diabaikan. Kenapa ya dia sampai segitunya soal basa-basi? Basa-basi itu menurut dia kayak semacam ketidakjujuran halus gitu. Kita kan sering begitu ya, takut nyinggung, atau lagi nggak mood aja, nggak pengen jujur soal perasaan saat itu. Nah, saran Charlemagne itu ya lebih otentik aja. Bahkan kalau perlu bilang, sorry lagi nggak pengen ngobrol banyak, atau tanya, pas nggak nih waktunya buat ngobrol. Itu menurut dia jauh lebih jujur daripada maksain percakapan hampa. Ini langkah awal ke koneksi yang lebih nyata. Menarik. Dan ketakutan nyinggung ini ternyata ada akarnya ya buat dia. Terkait sama people pleasing, dia cerita pengalaman dilecehkan waktu kecil itu bikin dia jadi pingin nyenengin orang terus, biar nggak dikritik, biar nggak ditolak gitu. Kebiasaan ini kebawa sampai dewasa. Sering banget ngorbanin rasa damainya sendiri. Tapi ada titik baliknya kan ya? Betul. Perjalanannya dia nemuin kesadaran diri lewat terapi itu, wah kuat banget. Dia bahkan ngaku loh, awalnya itu dia nggak jujur-jujur amat sama terapisnya sendiri. Titik baliknya itu pas dia ikut retret spiritual, dia coba ayahuasca, semacam ramuan gitu ya. Nah, di situ dia kayak dapat pesan kuat banget. Stop bohongin diri sendiri, stop juga kasih kebohongan itu ke orang lain. Wah, pengalaman itu kayak ngebuka sumbat gitu. Bantu dia hadapi trauma lama yang kependem. Dan akhirnya paham akar perilakunya, termasuk soal people pleasing tadi. Wow, pengalaman transformatif banget ya. Itu pasti mendorong dia ngelihat masa lalu dengan kacamata baru, lebih jujur gitu. Bahkan ke hal-hal yang sakit. Dia jadi sadar gimana trauma masa kecilnya. Termasuk obrolan sama teman sebaya yang ternyata menormalisasi pelecehan. Itu ternyata membentuk ketidakmampuannya bikin batasan yang sehat pas dewasa. Dia juga cerita soal konfrontasinya sama ayahnya, soal perselingkuhan. Dan gimana respons ayahnya itu sempat ngaruh ke pandangannya soal hubungan. Gimana dia proses ini akhirnya? Nah, yang keren itu gimana dia akhirnya bisa sampai pada titik ngasih grace ya, pengertian gitu, ke ayahnya. Ini kejadian setelah bertahun-tahun, ayahnya baru cerita soal perjuangan kesehatan mentalnya sendiri, sesuatu yang keluarga nggak tahu sebelumnya. Charlemagne jadi ngelihat ayahnya bukan cuma sebagai figur yang nyakitin, tapi yang manusia biasa, yang punya pergumulan sendiri, yang ngelakuin sebisa dia dengan apa yang dia tahu waktu itu. Ini perspektif gambaran besar yang dia kembangin. Bahwa nggak ada pengalaman sia-sia, semua itu ngebentuk kita. Kayak analogi rakit Buddha yang dikutip Jay Shetty itu loh. Apa yang bantu kita nyebrang sungai, ya pengalaman atau keyakinan, itu bisa jadi beban kalau terus dibawa pas udah sampai seberang. Kita perlu belajar ngelepasin apa yang udah nggak relevan lagi. Oke. Jadi gimana nih kejujuran radikal dan perspektif ini dia terapkan dalam hubungan? Atau cara kita nilai orang lain? Apalagi figur publik di zaman sekarang, informasinya kan simpang siur banget. Nah, ini penting. Charlemagne keras banget soal bahaya ngejudge orang cuma dari info terbatas atau bias kita sendiri. Contohnya kuat banget tuh, pas Kanye West minta dia mihak buat lawan Pete Davidson. Alasannya, isu ras dan kultur. Tapi Charlemagne nolak. Dia pilih jaga integritas pribadinya dan pertemanannya. Nggak mau ikut tekanan dari luar. Ini balik lagi ke inti kejujuran tadi. Jujur ke diri sendiri soal motivasi kita, bias kita apa. Kita kan sering ya maafin atau bela orang karena suka karyanya atau karena kenal. Jadi sadar sama bias sendiri itu langkah pertama ya. Krusial banget berarti. Tepat, itu langkah awal banget buat interaksi yang lebih jujur. Selain itu, dia juga dorong kita buat keluar dari ruang gema. Tahu kan, echo chamber? Lingkaran teman atau info yang isinya cuma itu-itu aja. Yang setuju sama kita doang. Justru interaksi sama orang yang beda pandangan, ya meskipun gak nyaman kadang-kadang, itu kunci buat tumbuh.
Bukan berarti harus setuju ya, tapi paling nggak paham perspektif lain itu nambah pemahaman kita soal dunia dan diri sendiri. Oke. Jadi, setelah kita gali semua ini, intisari yang bisa Anda bawa pulang apa nih? Kayaknya utamanya soal keberanian ya. Berani buat lebih jujur, jujur sama diri sendiri, soal apa yang dirasain, soal luka masa lalu, soal batasan yang perlu dibuat, dan jujur pas ngobrol sama orang lain. Emang sih kedengerannya nggak gampang, tapi ya seperti yang Charlemagne tunjukin, ini jalan menuju kebebasan batin. Betul banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Coba pikirin di area mana dalam hidup Anda sekarang, Anda mungkin lagi megang erat rakit, sesuatu, entah keyakinan, kebiasaan, atau hubungan, yang dulu mungkin berguna, tapi sekarang malah menghambat Anda buat tumbuh atau jujur. Dan apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini, buat jadi sedikit lebih jujur, entah itu ke diri sendiri atau mungkin ke orang lain. Coba dipikirkan ya.